Dengarkanlah suara ombak yang berbisik di pantai-pantai timur Jawa, sebab di sanalah terukir sebuah kisah cinta yang begitu tulus, namun berujung pada takdir yang paling kejam. Alkisah di sebuah desa nelayan yang damai, hiduplah sepasang pemuda-pemudi, namanya Aryo dan Wulan. Mereka tumbuh bersama, berlarian di atas pasir, berbagi tawa dan rahasia sejak mereka masih anak-anak. Aryo adalah seorang pemuda yang gagah dan bijaksana, sementara Wulan adalah gadis yang cantik, lembut, dan penuh kasih. Masyarakat desa melihat mereka sebagai sepasang sahabat yang tak terpisahkan. Mereka seperti matahari dan rembulan yang selalu melengkapi satu sama lain. Tak ada yang tahu di balik persahabatan itu, tersimpan benih-benih cinta yang tumbuh subur dan dalam. Pada suatu malam di bawah cahaya purnama yang memantul di permukaan laut, Aryo dan Wulan duduk berdampingan. Udara laut membawa aroma garam dan angin yang sejuk. Aryo menggenggam tangan Wulan. Di matanya tidak ada lagi tatapan seorang sahabat, melainkan pandangan seorang pria yang memuja. "Wulan," bisiknya, "sejak dulu aku merasa ada ikatan yang begitu kuat di antara kita. Rasanya separuh jiwaku ada padamu." Wulan menatap Aryo, hatinya bergetar. Ia merasakan hal yang sama. Cinta itu begitu alami, begitu murni, seolah-olah memang seharusnya ada. Di malam yang sunyi itu, mereka berjanji untuk saling mencintai, tanpa pernah menyadari bahwa janji itu adalah permulaan dari sebuah kutukan. Setelah janji suci di bawah sinar rembulan malam, cinta Aryo dan Wulan tumbuh tak terbendung. Bagai tanaman merambat yang menjalar tak kenal lelah, mereka menjadi sepasang kekasih, memadu kasih di setiap sudut desa yang penuh kenangan masa kecil mereka. Di mata masyarakat desa, mereka adalah cerminan pasangan ideal. Aryo yang gagah dan pekerja keras, Wulan yang lembut dan anggun. Keduanya begitu serasi, seolah-olah memang takdir yang menuntun mereka untuk saling menemukan. Kisah cinta mereka menjadi perbincangan hangat. Bisik-bisik pujian dan harapan agar mereka segera menikah sering terdengar dari para tetangga. Mereka tak tahu bahwa di balik senyum bahagia itu tersimpan sebuah ironi takdir yang paling kejam. Setiap hari Aryo selalu menunggu Wulan di tepi pantai. Ia akan kembali dari melaut dengan jala yang penuh ikan, namun hatinya hanya dipenuhi oleh rindu. Saat Wulan muncul, senyumnya secerah matahari pagi. Mereka akan berjalan berdampingan, menyusuri garis pantai, bercerita tentang hal-hal kecil yang mereka alami. Aryo akan menceritakan tentang ganasnya ombak, ikan-ikan yang ia tangkap, dan impiannya untuk memiliki perahu yang lebih besar. Wulan akan menceritakan tentang bunga-bunga yang ia tanam, nyanyian burung di pagi hari, dan kebahagiaan yang ia rasakan hanya dengan berada di sisinya. Namun di antara kebahagiaan itu, terkadang ada perasaan ganjil yang menyelimuti mereka. Sebuah firasat aneh yang tidak bisa mereka jelaskan. Aryo pernah bertanya kepada Wulan, "Mengapa aku merasa sangat terhubung denganmu, Wulan? Lebih dari sekadar kekasih. Rasanya seolah kita sudah saling mengenal sejak jauh sebelum kita dilahirkan." Wulan mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku juga merasakan hal yang sama, Aryo. Rasanya seolah jiwaku adalah belahan dari jiwamu. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa pulang." Mereka tidak tahu bahwa perasaan itu adalah naluri darah yang berbicara, sebuah ikatan keluarga yang tak bisa terputus. Meskipun mereka terpisah sejak kecil, mereka menganggap perasaan itu sebagai bukti betapa kuatnya cinta mereka. Cinta mereka semakin dalam dari hari ke hari. Mereka tidak bisa lagi membayangkan hidup tanpa satu sama lain. Suatu sore, saat matahari terbenam memancarkan warna-warni jingga yang memesona di atas lautan, Aryo menggenggam tangan Wulan dengan erat. "Wulan," katanya, suaranya mantap, "aku tidak bisa lagi menunda ini. Aku ingin kita bersama selamanya. Maukah kau menjadi istriku?" Wulan menatap mata Aryo yang penuh ketulusan. Air mata bahagia menetes di pipinya. "Tentu Aryo, aku mau," bisiknya. "Aku tidak pernah menginginkan hal lain." Mereka berpelukan erat di bawah langit senja yang menjadi saksi bisu janji mereka. Mereka tahu bahwa langkah selanjutnya adalah meminta restu orang tua. Mereka berdua bertekad untuk menghadapinya bersama. Aryo dan Wulan memutuskan untuk menemui keluarga Aryo terlebih dahulu. Ayah dan ibu Aryo adalah orang-orang yang sederhana dan bijaksana. Mereka sangat menyayangi Wulan, yang sudah mereka anggap sebagai anak sendiri sejak Wulan kecil. Mereka dengan senang hati memberikan restu. "Kami sudah lama menunggu momen ini, Nak," kata ayah Aryo menepuk bahu putranya. "Wulan adalah gadis yang baik. Kami sangat bahagia." Namun di mata orang tua Aryo, tersimpan sebuah rahasia yang tidak pernah mereka berani ungkapkan. Mereka tahu kebenaran tentang Wulan, dan mereka seringkali melihat kemiripan yang luar biasa antara Aryo dan Wulan.
bukan hanya dari wajah, tetapi juga dari cara mereka berbicara dan tertawa. Namun mereka terlalu takut untuk merusak kebahagiaan yang telah tumbuh di antara kedua pemuda ini. Mereka percaya, mungkin cinta bisa mengalahkan takdir atau mungkin kebenaran tidak harus diungkapkan. Pilihan yang mereka ambil adalah diam, sebuah keputusan yang kelak akan mereka sesali seumur hidup. Setelah mendapatkan restu dari keluarga Aryo, mereka berdua merasa sangat lega. Senyum tak pernah lepas dari wajah mereka. Mereka berjalan menyusuri desa dengan tangan saling bergandengan, mengumumkan kabar gembira itu kepada semua orang. Masyarakat desa menyambut berita itu dengan sukacita. Mereka merayakan cinta Aryo dan Wulan, yakin bahwa pasangan ini adalah takdir yang tak terhindarkan. Namun ada satu orang yang melihat kebahagiaan itu dengan hati yang pilu. Ia adalah seorang tetua desa yang telah lama menjadi penjaga rahasia-rahasia tersembunyi. Saat Aryo dan Wulan meminta restu darinya, sang tetua melihat wajah mereka berdua, wajah yang begitu mirip, begitu serasi. Ia melihat takdir yang salah, sebuah kesalahan besar yang harus segera diluruskan. Ia merasa harus mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya, mengungkap kebenaran yang mengerikan, kebenaran yang akan menghancurkan kebahagiaan yang telah mereka bangun. Ia tahu, dengan membuka rahasia itu ia akan menjadi orang yang menghancurkan cinta mereka. Namun ia juga tahu bahwa jika ia diam, bencana yang lebih besar akan terjadi. Dengan hati yang berat ia meminta Aryo dan Wulan untuk duduk. Ia akan menceritakan sebuah kisah yang telah lama tersembunyi di dalam ingatan desa mereka. Sebuah kisah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Waktu seolah berhenti ketika Aryo dan Wulan duduk di hadapan sang tetua. Hening mencekam, hanya terdengar suara deburan ombak dari kejauhan. Sang tetua menarik napas dalam-dalam. Matanya menatap kosong ke arah tungku perapian, seolah sedang mencari kata-kata yang paling sulit untuk diucapkan. Wajahnya yang keriput mencerminkan beban berat yang telah ia pikul selama bertahun-tahun. "Kalian datang padaku meminta restu," katanya. Suaranya serak dan bergetar. "Aku seharusnya merasa bahagia, seperti seluruh desa. Tapi ada sebuah kisah yang harus kalian dengar. Sebuah rahasia yang telah lama terkubur." Aryo dan Wulan saling bertukar pandang, hati mereka dipenuhi kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka melihat kesedihan yang mendalam di mata sang tetua. Dan itu membuat mereka takut. Dulu bertahun-tahun yang lalu saat desa ini baru berdiri, sang tetua memulai ceritanya. Ada sepasang suami istri yang sangat bahagia. Suaminya adalah seorang nelayan yang gagah berani, dan istrinya adalah wanita yang lemah lembut. Mereka adalah sahabat karibku. Mereka dikaruniai sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Mereka sangat bahagia. Mendengar cerita ini, Aryo dan Wulan merasa aneh. Semara tidak tahu mengapa kisah ini diceritakan pada mereka. Namun mereka tetap diam dan mendengarkan. Suatu malam badai besar menerjang desa ini. Badai yang paling mengerikan yang pernah kulihat seumur hidup. Banyak rumah hancur, dan banyak perahu nelayan yang karam. Ayah dari anak kembar ini berhasil menyelamatkan dirinya, namun sang ibu, dia tidak seberuntung itu. Sang ibu meninggal saat melahirkan anak-anaknya di tengah badai. Sang tetua terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Ayah mereka sangat hancur. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan istrinya. Dan ia merasa tidak sanggup untuk membesarkan kedua anaknya sendirian, terutama setelah badai menghancurkan hampir semua yang ia miliki. Kini Aryo dan Wulan mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Hati mereka berdegup kencang. Firasat buruk mulai merayap di benak mereka. Ayah mereka membuat sebuah keputusan yang sangat berat, lanjut sang tetua. Ia menitipkan anak perempuannya kepada keluarga lain, keluarga nelayan yang baik hati di ujung desa, berharap ia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia ingin anak perempuannya tumbuh tanpa mengetahui masa lalu yang pahit itu. Dan anak laki-lakinya ia besarkan sendiri dengan bantuan desa ini. Tidak ada yang tahu bahwa kedua anak itu adalah saudara kandung. Dan ayah mereka bersumpah untuk merahasiakannya. Aryo dan Wulan terdiam, menatap sang tetua dengan tatapan kosong. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ada rasa nyeri yang menusuk di dada Wulan saat ia mendengar cerita tentang seorang ibu yang meninggal saat melahirkan. Ada rasa sesak yang mencekik. Aryo saat ia membayangkan seorang ayah yang terpaksa memisahkan anaknya. Sang tetua menatap mereka berdua. Mata tuanya kini dipenuhi air mata. "Aryo, kau adalah anak laki-laki itu." Dan Wulan, sang tetua tak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia menunjuk Wulan dengan tangan yang bergetar. "Wulan, kau adalah anak perempuan itu.
Kalian berdua adalah saudara kandung, darah daging yang sama, anak-anak dari sahabatku yang telah tiada. Aku sudah menyimpan rahasia ini terlalu lama. Aku tidak bisa membiarkan kalian menikah. Itu adalah dosa besar. Kata-kata sang tetua bagai guntur yang menyambar di tengah keheningan. Aryo dan Wulan terdiam, mencerna kebenaran yang baru saja terungkap. Cinta mereka yang suci, yang mereka kira adalah takdir, kini berubah menjadi kutukan yang mengerikan. Seluruh dunia mereka runtuh dalam sekejap. Mereka saling pandang, dan di mata masing-masing tidak ada lagi cinta yang tulus, hanya ada rasa sakit, malu, dan keputusasaan yang mendalam. Mereka adalah saudara yang telah memadu kasih tanpa tahu apa-apa. Kebenaran yang terungkap dari bibir sang tetua menghantam Aryo dan Wulan bagai ombak raksasa yang memorak-porandakan segalanya. Kata-kata saudara kandung bergema di telinga mereka, mengubah melodi cinta menjadi jeritan pilu. Saling pandang, mata mereka yang tadinya penuh kasih kini dipenuhi dengan kebingungan, ketakutan, dan rasa jijik yang menusuk. Mereka tidak bisa lagi melihat satu sama lain sebagai sepasang kekasih, melainkan sebagai darah daging yang sama, yang terikat dalam dosa yang tak termaafkan. Tubuh mereka bergetar. Wulan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Air mata panas mengalir deras melalui sela-sela jarinya. Seluruh kenangan indah yang mereka ukir bersama, ciuman pertama, janji di bawah rembulan, tawa di tepi pantai, semuanya kini terasa kotor, salah, dan memalukan. Tidak mungkin, bisik Wulan, suaranya parau. Tidak, ini tidak benar. Aryo yang biasanya gagah dan tegar kini hanya bisa terdiam, tubuhnya membeku. Pikirannya kosong, jiwanya hancur. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa gadis yang ia cintai seumur hidupnya, gadis yang ia damba-dambakan untuk menjadi istrinya, adalah adik kandungnya sendiri. Rasa cinta yang begitu suci kini terasa seperti racun yang membakar setiap sel di dalam tubuhnya. Ia merasakan sakit yang begitu hebat, sakit yang jauh lebih pedih dari ombak ganas di lautan. Jadi, semua ini salah. Gumamnya, suaranya tak lebih dari bisikan. Malu dan rasa bersalah yang tak terperikan membakar habis-habisan harga diri mereka. Mereka tidak bisa lagi berada di ruangan yang sama. Setiap detik yang mereka habiskan di samping satu sama lain terasa seperti hukuman. Sang tetua yang menyaksikan kehancuran itu hanya bisa menundukkan kepala. Air matanya menetes untuk kesekian kalinya. Ia tahu, kebahagiaan yang telah ia hancurkan tidak akan pernah bisa kembali. Dengan langkah yang gontai, Aryo bangkit dan berlari keluar dari rumah sang tetua. Ia berlari tanpa arah, menjauhi desa, menjauhi tatapan yang mungkin akan menghakimi. Ia berlari ke arah tebing karang yang curam, di mana ombak ganas memecah di bawahnya. Rasa sakit dan amarahnya bercampur aduk. Ia berteriak sekencang-kencangnya ke arah lautan, meluapkan semua kepedihan yang ia rasakan. Wulan, yang ditinggalkan sendirian di ruangan itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa seluruh kekuatannya telah hilang. Ia merasa seperti boneka kayu yang rapuh, yang telah dihancurkan oleh takdir. Ia memandang keluar jendela, melihat desa yang dulunya adalah tempat kebahagiaannya, kini terasa seperti penjara yang mencekiknya. Ia membayangkan bisik-bisik yang akan beredar, tatapan mata yang akan menghakimi, dan rasa malu yang akan ia tanggung seumur hidup. Sang tetua mencoba menenangkan Wulan. Namun Wulan tidak mendengarkan, jiwanya telah hancur. Ia bangkit, melarikan diri dari rumah sang tetua, berlari mengikuti jejak Aryo. Ia tahu makin mana Aryo pergi. Ia tahu di tempat itu mereka bisa mengakhiri penderitaan ini. Ia berlari, terisak-isak hingga sampai di tebing yang curam. Di sana, ia melihat Aryo berdiri menatap kosong ke arah lautan. Wulan mendekati Aryo. Mereka berdiri berdampingan tanpa berani saling menatap. Udara dingin dari lautan menyapu wajah mereka, namun tidak bisa mendinginkan luka di hati mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak pantas hidup. Cinta mereka yang begitu murni telah dikutuk. Mereka tidak bisa memandang masa depan, karena masa depan mereka telah direnggut oleh sebuah kebenaran yang tak termaafkan. Di tengah kehancuran itu, mereka merasa hanya ada satu jalan keluar. Satu-satunya cara untuk menyatukan cinta mereka tanpa dosa. Angin laut berhembus kencang di puncak tebing karang, seolah alam semesta sedang berduka. Aryo dan Wulan berdiri di sana di ujung jurang, dengan tubuh yang gemetar dan hati yang hancur. Mereka tidak berani saling menatap, takut jika tatapan itu justru akan memperdalam luka yang telah terbuka lebar. Di bawah sana,
Ombak memecah dengan ganas menghantam karang menciptakan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Suara itu bagi mereka terdengar seperti nyanyian kematian yang menanti. Wulan adalah yang pertama memecah keheningan. Suaranya serak, parau dan dipenuhi kepedihan. "Aryo," bisiknya, "dunia ini tidak akan pernah menerima kita. Cinta kita adalah sebuah dosa yang tak termaafkan." Air mata mengalir di pipinya, membasahi wajahnya yang telah dipenuhi debu dan keringat. Kita tidak akan bisa hidup dengan membawa aib ini. Setiap langkah yang kita ambil, setiap nafas yang kita hirup akan terasa seperti api neraka. Aryo menoleh, matanya merah. Air mata mengalir deras di pipinya. "Aku tahu, Wulan," jawabnya, suaranya tercekat. "Cinta yang kita miliki begitu suci, tapi takdir mengutuknya. Kita tidak bisa menghancurkan diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Kita harus mengakhiri ini." Mereka saling menatap, dan di mata masing-masing mereka menemukan cerminan dari kesedihan yang sama. Mereka melihat keindahan cinta mereka, yang kini telah berubah menjadi bayang-bayang mengerikan. Mereka tidak ingin hidup dengan rasa malu, dengan bisikan-bisikan yang akan datang, dengan tatapan-tatapan menghakimi yang akan menusuk mereka sepanjang hidup. Mereka tidak bisa lagi memandang masa depan, karena masa depan mereka telah direnggut oleh sebuah kebenaran yang tak termaafkan. Wulan merentangkan tangannya dan Aryo mengerti. Ia meraih tangan Wulan, menggenggamnya dengan erat. Sentuhan itu, yang tadinya penuh kasih, kini terasa begitu dingin dan asing. Namun mereka tidak melepaskannya. Mereka berjalan selangkah demi selangkah, semakin dekat ke ujung tebing. Angin menderu seolah mencoba menahan mereka. "Aryo," bisik Wulan, "aku mencintaimu. Dengan seluruh jiwaku." "Aku juga mencintaimu, Wulan," jawab Aryo. "Cinta kita tidak akan pernah mati. Kita akan selamanya bersama. Di tempat di mana tidak ada nama, tidak ada dosa, hanya kita dan cinta kita." Mereka menoleh ke arah lautan, ke arah matahari terbenam yang memancarkan warna-warna suram. Matahari itu, yang tadinya menjadi saksi bisu cinta mereka, kini menjadi saksi bisu pengakhiran yang tragis. Mereka menutup mata, membiarkan kenangan-kenangan indah melintas di benak mereka. Kenangan tentang tawa, tentang janji, tentang mimpi-mimpi yang mereka bangun bersama. Semua itu kini harus berakhir. Mereka berdua menghitung mundur dalam hati mereka. 3, 2, 1. Dengan tangan yang masih saling menggenggam erat, mereka melompat. Tubuh mereka meluncur ke dalam kehampaan, seolah terbang bebas dari beban yang telah lama mereka pikul. Mereka membiarkan angin membelai wajah mereka untuk yang terakhir kalinya. Mereka membiarkan suara ombak memecah di bawah mereka, seolah menyanyikan lagu perpisahan. Dan akhirnya tubuh mereka menyentuh permukaan air. Saat tubuh mereka tenggelam ke dalam laut, sebuah keajaiban yang mengerikan terjadi. Tidak ada darah, tidak ada luka. Tubuh mereka tidak tenggelam begitu saja, melainkan sebuah transformasi dimulai. Kulit mereka terasa gatal, panas, dan sakit. Bentuk tubuh mereka berubah, jari-jari dan kaki mereka menyatu menjadi sirip. Kulit mereka dipenuhi duri-duri tajam. Tubuh mereka membengkak, seolah menahan tangisan yang tak bisa mereka keluarkan. Mereka merasakan penderitaan yang luar biasa. Penderitaan yang melampaui rasa sakit fisik. Aryo dan Wulan tidak lagi menjadi manusia. Di bawah permukaan air yang gelap, mereka berubah menjadi sepasang ikan buntal. Mereka berenang ke bawah saling mencari. Mata mereka yang besar dan bulat dipenuhi dengan kesedihan yang abadi. Mereka akhirnya bersatu, di tempat di mana tidak ada lagi rasa malu dan dosa. Cinta mereka, yang tak bisa hidup di darat, kini hidup selamanya di dalam laut. Terkutuk untuk mengingat setiap momen indah dan setiap detik penderitaan yang mereka alami. Saat tubuh mereka menyentuh permukaan air, sebuah keajaiban terjadi. Tubuh mereka tidak tenggelam, melainkan berubah. Kulit mereka menjadi kasar dan dipenuhi duri-duri halus. Kaki dan tangan mereka menyatu menjadi sirip. Tubuh mereka membengkak, seolah menahan tangis yang tak pernah bisa keluar. Mereka berubah menjadi sepasang ikan buntal, dengan mata yang bulat dan sayu, penuh dengan kesedihan yang abadi. Mereka berenang berdekatan, tidak terpisahkan, seolah-olah mencari satu sama lain di antara terumbu karang. Nelayan yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Mereka melihat dua sosok yang berubah menjadi ikan, kemudian berenang menjauh ke tengah lautan. Mereka menceritakan kejadian itu kepada seluruh desa, dan kebenaran tentang cinta terlarang Aryo dan Wulan pun tersebar. Sejak saat itu, setiap kali nelayan melihat ikan buntal,
Mereka akan melepaskannya kembali ke laut sebagai bentuk penghormatan kepada dua kekasih yang tak bisa bersatu. Meskipun tragis, kisah Aryo dan Wulan menjadi legenda yang abadi di pesisir Jawa Timur. Kisah mereka diceritakan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai dongeng tetapi sebagai pengingat. Pengingat akan betapa rumitnya takdir, betapa dahsyatnya kekuatan cinta, dan betapa tajamnya rasa malu yang bisa menghancurkan segalanya. Laut yang dulu menjadi saksi bisu cinta mereka, kini menjadi makam abadi bagi mereka berdua. Setiap kali ombak memecah di pantai, seolah terdengar bisikan dari dalam laut, bisikan tentang dua jiwa yang mencari satu sama lain selamanya. Begitulah legenda ikan buntal, sebuah kisah cinta yang paling tragis namun abadi. Jika Anda menyukai kisah-kisah yang penuh dengan makna dan misteri seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.